Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari yang tidak cukup cerah ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin terus berbagi, tentu tak lain tak bukan berkaitan dengan peralpukatan. Di depan saya ini ada jenis aligator ya, benar-benar luar biasa sih aligator ini ya. Ini usianya jalan 3 tahun, berbuah untuk yang kedua kalinya ya. Di waktu buah pertama kisaran 7 atau 9 gitu, 9 biji ya. Ini langsung ya, ini sekitar kalau hampir 100-100an biji lah ya. 100 biji itu kalau rata-ratanya ini satu bijinya ini 800-900 gram, wah sudah lumayan ya, hampir 1 kuintal ya, luar biasa ya. Memang sampai hari ini harus diakui si aligator ini benar-benar belum ada tandingannya ya sahabat ya. Dari segi produktivitasnya, dari segi kegenjahan itu percepatan buahnya ya, adaptifnya, bener-bener ya, belum ada lawan sahabat ya. Wah, kalau ini sudah mencapai 1 kilo ya aligator ini ya, walah bener-bener mantap lah. Banyak pertanyaan juga masih berkaitan dengan peralpukatan sahabat. Pak, saya ini sudah tanam sekian tahun, katanya jenisnya aligator, katanya jenisnya Markus. Ini sudah jalan 5 tahun Pak, tapi pertumbuhannya begitu-begitu saja, apalagi buahnya. Ya, kalau orang Jawa itu sangat percaya bibit, bebet, bobot itu sangat menentukan ya sahabat ya. Baik itu pada tumbuhan, baik itu pada hewan, apalagi pada manusia ya. Terkandung maksud bibit, bebet, bobot itu ya sejarah ya. Sejarah bagaimana bibit itu diolah sedemikian hingga sehingga menjadikan bibitnya menjadi bibit-bibit yang benar-benar unggul, bibit yang berkualitas ya, bibit yang bukan abal-abal yang hanya katanya ya. Bisa dilihat ya sahabat, ini buah yang kedua kali, sama umurnya dengan yang tadi itu, jalan 3 tahunan ya. No, buahnya sampai di atas ini. Kita punya satu prinsip ya, atau satu hal yang mendasar, bahwa ketinggian daripada tanaman alpukat khususnya itu kalau kita batasi ya ketinggiannya ya, maksimal di angka 3 meter saja ya. Kalau ini ya sudah 4 meteran, karena kemarin itu saya mau pangkas itu ternyata bunganya itu bermunculan dari ujung ke ujung, maka sayang sekali saya pertahankan dulu ya. Tapi habis panen ini jadi semargo sahabat, nanti akan saya lakukan pemangkasan total ya, hingga mencapai ketinggian tak lebih dari 3 meter saja. Ini aligator ini juga 3 meter sahabat ya. Kenapa kita itu punya prinsip yang mendasar, tanaman itu harus dipertahankan ketinggiannya, karena prinsipnya kalau kita itu sederhana berdasarkan pengalaman saja ya, bukan teori ya sahabat ya. Kita hanya berpikir kalau radius tanaman atau ketinggian tanaman itu tidak lebih dari 3 meter. Misal kita pemberian nutrisinya di bawah-bawah sini itu tidak terlalu banyak pun, itu sudah sangat mengcover ya. Jadi sebetulnya prinsipnya hal sederhana saja ya. Jadi kalau saya berpikiran bahwa kalau jaraknya itu pendek dengan tanah ya, penyaluran nutrisi itu juga tidak terlalu membutuhkan nutrisi yang terlalu banyak gitu loh ya sahabat ya. Jadi semakin pendek dari tanah atau semakin dekat dengan tanah,
otomatis proses penyaluran daripada nutrisi yang kita berikan itu akan jauh lebih cepat. Dan yang tidak kalah penting, kalau jarak dengan tanahnya itu tidak terlalu tinggi, pemberiannya pun tidak terlalu banyak gitu. Artinya dengan sedikit saja sudah sampai di ujung-ujung atas sana gitu loh sahabat ya. Di sisi yang lain, dengan alpukat atau tanaman ini menjadi pendek, dari segi perawatan pun akan jauh lebih mudah ya. Misal penyemprotan itu hanya dengan satu stick tangki itu nggak perlu disambung-sambung, atau apalagi kita naik dengan tangga, nggak perlu, karena pendek itu sudah cukup, sudah sampai dengan di atas sana ya. Itu loh sahabat ya. Jadi itu penting. Selain pemberian nutrisi yang cukup ya, tetap harus kita perhatikan juga masalah ketinggian itu penting ya, agar dari sisi perawatan pun jauh lebih mudah. Ini kelihatan tanaman ini sangat sehat, diidentifikasi dari daunnya saja sudah kelihatan warnanya ini ya. Artinya dari segi kebutuhan nutrisi, terutama pupuk kandang, itu sangat sudah mengcover ya. Dari segi warna daunnya saja ini sudah kelihatan ya sahabat ya. Ini sudah sangat cukup. Kalau ini 3 pohon yang berdampingan ini 1, 2, 3, ini saya kasih 6 karung ya sahabat ya. Jadi kalau ketemunya ini masing-masing 1 pohon, kalau 6 berarti 2. Karena ini tanamannya ini pendek ya. Kalau ini terlalu tinggi, maka pemberian pupuk kompos harus jauh lebih banyak ya. Karena proses penyaluran ya logikanya beginilah ya sahabat ya. Kalau kita punya misal air 1 liter, kita hanya menyalurkan dalam jangka 2 atau 3 meter, ya itu tentu akan jauh lebih cepat sampainya ya. Semakin jauh tentu akan melambat, dan tentu di perjalanan itu akan terbuang ya. Atau seharusnya 1 liter cukup, kalau semakin jauh tentu makin banyak liter yang dibutuhkan. Nah itu logika sederhananya seperti itu ya sahabat ya. Makanya itu penting memastikan tanaman ini sehat, cukup gizinya, cukup nutrisinya, dengan cukup melihat warna daunnya seperti ini ya. Cukup nampak seger, buger ya. Buahnya pun kelihatan enggak istilahnya bungke, apa itu bungke ya, itu ukurannya abnormal. Yang seharusnya aligator itu mencapai 700-800 bahkan 1,2 kilo, kalau seperti ini sudah 1 kilo lah ya. Nah itu ukurannya mengecil menjadi separuhnya atau tidak ada separuhnya. Itu pertanda juga bahwa tanaman itu kekurangan akan nutrisi, terutama pupuk komposnya ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.